membahas gerak lurus benda. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas bahwa gerak lurus benda memiliki 4 lintasan. Nah, sebab ini kita hanya membahas gerak benda yang lintasannya lurus. Anak-anak, simak dengan baik ya materinya. Apa sih gerak lurus benda itu? Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus benda memiliki kecepatan dan kelajuan. Gambar di samping merupakan speedometer dari suatu kendaraan bermotor. Speedometer erat kaitannya dengan kelajuan. Pengertian dari kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Speedometer erat kaitannya dengan kelajuan karena speedometer tidak memperhatikan arah dan tujuan. Rumus menghitung kelajuan yaitu V sama dengan S dibagi T. Dengan V yaitu kelajuan satuannya meter per sekon. S yaitu jarak yang ditempuh satuannya meter, dan T yaitu waktu satuannya sekon. Kalau gambar di samping merupakan GPS, Global Positioning System. Kalian biasanya lihat pada HP kalian kan? GPS salah satu contoh dari kecepatan. Pengertian dari kecepatan yaitu perbandingan antara besarnya perpindahan oleh suatu benda terhadap waktu yang ditempuh benda tersebut untuk bergerak. Nah, kalau kecepatan memperhatikan arah dan nilai dari benda tersebut bergerak. Rumus menghitung kecepatan yaitu V sama dengan delta S dibagi delta T. Dengan V yaitu kecepatan satuannya meter per sekon, delta S yaitu perpindahan satuannya meter, dan delta T yaitu waktu selama perpindahan satuannya sekon. Perhatikan skema dari kelajuan dan kecepatan berikut ini. Pada dasarnya, kelajuan dan kecepatan sama-sama berkaitan dengan gerak. Kelajuan dan kecepatan juga memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Tetapi kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan memiliki rumus V sama dengan S dibagi T, sedangkan kecepatan rumusnya V sama dengan delta S dibagi delta T. Kelajuan memiliki contoh speedometer karena speedometer tidak memperhatikan arah kemana kendaraan tersebut berjalan. Sedangkan kecepatan contohnya velocity meter. Velocity meter yaitu alat uji untuk mengukur kecepatan udara atau angin. Selain velocity meter, terdapat juga GPS. GPS itu alat untuk mengukur kecepatan dan arah kendaraan bermotor. Terdapat dua jenis gerak lurus. Yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap pada rentang waktu tertentu. Perhatikan grafik GLB berikut ini. Grafik pada GLB menunjukkan garisnya yaitu berupa garis horizontal. Menunjukkan bahwa kecepatan benda bergerak merupakan kecepatan yang konstan pada waktu tertentu. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai tetap. Perhatikan grafik GLBB berikut ini. GLBB terdapat dua jenis yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat menunjukkan bahwa kecepatannya dari 0 meningkat secara beraturan sehingga grafiknya garis lurus yang lebih ke atas. Sedangkan GLBB diperlambat menunjukkan bahwa kecepatannya dikurangi sampai dengan 0 sehingga grafiknya turun ke bawah.
Perhatikan gerak mobil ketika mendekati lampu lalu lintas yang menyala merah. Mobil akan mengerem hingga berhenti. Jenis gerakan yang terjadi dinamakan GLBB diperlambat. Sebaliknya, ketika lampu lalu lintas menyala hijau, mobil meninggalkan lampu lalu lintas dengan gerak dipercepat. Maka dinamakan GLBB dipercepat. Selanjutnya yaitu percepatan benda. Percepatan atau akselerasi diberi simbol huruf A kecil adalah perubahan kelajuan setiap satuan waktu. Rumus percepatan yaitu A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Dengan A yaitu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, VT yaitu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, V0 yaitu kecepatan awal, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk menempuh jarak 8 km, waktu yang diperlukan yaitu 30 menit. Berapa kecepatan yang harus dipakai? Nah, simak dengan baik-baik ya pembahasan jawabannya. Cara mengerjakannya yaitu yang pertama ditulis, diketahui, delta S sama dengan 8 km. Dijadikan meter sehingga 1 km ke meter dikali 1000 berarti 8000 meter. Selanjutnya yang diketahui yaitu delta T, 30 menit. Dijadikan detik. 1 menit 60 detik. Berarti 30 dikali 60 sama dengan 1800 detik. Kemudian tulislah ditanya. Yang ditanyakan yaitu kecepatan. Maka selanjutnya yaitu jawab. Kecepatan rumusnya delta S dibagi delta T sama dengan 8000 meter dibagi 1800 detik. Hasilnya 4,44 meter per sekon. Jadi kecepatan yang harus dipakai sebesar 4,44 meter per sekon. Untuk lebih memahami materi pada hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang terdapat pada link di deskripsi di bawah ini ya. Nah, itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apakah kalian sudah memahaminya? Untuk mengetahui materi berikutnya, kalian wajib subscribe ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.